untuk melakukan proses mandinya di malam hari. Namun seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman, yaitu jika kita melakukan pemandiannya di malam hari, yaitu jangan terlalu basah. Lantas berapa hari sekali sih kita memandikan burung terucukan? Halo sahabat kicomania, masih bersama saya di video berbagi pengalaman seputar burung. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips cara yang baik dan benar dalam memandikan burung terucukan. Sebenarnya dalam melakukan proses pemandian untuk burung terucukan ini adalah hal yang biasa dilakukan ya. Namun ternyata ada aturan-aturannya teman-teman. Jika kita salah dalam melakukan pemandiannya, maka burung terucukan pun akan berubah dalam kesehariannya. Ada yang burung terucukannya jadi ngeriwik aja, ada yang burung terucukannya jadi malas bunyi, ada yang burung terucukannya jadi macet bunyi, dan bahkan ada juga yang sampai mengalami drop mental teman-teman. Hal ini sering sekali terjadi di kalangan para ropelmania, dan bahkan bukan hanya satu kali atau dua kali, sehingga banyak sekali keluhan-keluhan di kalangan para ropelmania yang mengalami perubahan pada burung terucukannya teman-teman. Maka dari itu, di video ini sengaja saya buat agar di luaran sana tidak ada kekeliruan lagi dalam aturan pemandiannya teman-teman. Nah, sebelum kita melangkah ke proses pemandian, sebaiknya kita kenali dulu tipe burung terucukan kalian teman-teman. Jika burung terucukan yang kalian pelihara memiliki tipe dingin, maka untuk pemandiannya kita lakukan jangan terlalu basah teman-teman. Karena burung terucukan yang memiliki tipe dingin ini, jika kita memandikannya sampai basah kuyup, maka burung terucukan ini pun akan menjadi sangat dingin. Jadi bisa diartikan bahwa sangat dingin ini yaitu pendiam teman-teman. Dan apabila burung terucukan sudah menjadi sangat dingin, nah ini yang menjadi dampak burung terucukan jadi malas bunyi. Kadangkala dia bunyi tapi cuma ngeriwik aja, dan bahkan ada juga yang sampai mengalami macet bunyi teman-teman. Maka dari itu, sebelum kita melangkah ke proses pemandian, sebaiknya kita kenali tipe terucukan kalian dulu teman-teman. Jika tipe terucukan yang kalian pelihara memiliki tipe dingin, maka saran dan masukan dari saya untuk memandikannya jangan terlalu basah teman-teman. Dan untuk di sore harinya jangan kita mandikan. Lalu untuk yang kedua, jika burung terucukan yang kalian pelihara memiliki tipe panas, maka untuk melakukan pemandiannya sampai basah kuyup teman-teman. Nah, fungsinya kenapa kita harus memandikan burung terucukan tipe panas sampai basah kuyup? Tujuannya yaitu untuk menurunkan emosinya teman-teman. Karena tipe panas ini adalah burung pemarah, jadi emosinya cepat naik. Jika tidak diturunkan emosinya, itu akan mengakibatkan cabut bulu akibat dari emosi yang tidak terbendung teman-teman. Nah, jadi untuk burung terucukan tipe panas ini sangat penting sekali jika kita memandikannya sampai basah kuyup teman-teman. Demi menjaga kestabilan emosinya, agar emosinya ini tidak melewati dari ambang kestabilan. Dan untuk melakukan proses mandinya pun bisa kita lakukan pagi dan sore teman-teman. Kalau misalnya di sore harinya kita tidak bisa memandikan karena terhalang oleh kerjaan, bisa kita menggantinya di malam hari. Tapi jika memandikannya di malam hari, jangan terlalu basah teman-teman. Karena waktu di malam hari adalah waktu burung terucukan akan diistirahatkan. Dan angin di malam hari tentunya berbeda dengan angin di sore hari teman-teman. Jadi jika kita memandikannya di malam hari, itu jangan terlalu basah teman-teman, demi menjaga keseimbangan daya tahan tubuhnya teman-teman.
Lantas, berapa hari sekali sih kita memandikan burung terucukan? Untuk burung terucukan yang memiliki tipe dingin, kita lakukan 3 hari sekali teman-teman. Dan minimal itu 1 minggu sekali. Jangan sampai burung terucukan yang kita pelihara sama sekali tidak dimandikan. Itu kurang baik teman-teman. Karena burung terucukan ini adalah burung pemakan buah-buahan. Jadi di dalam sangkar ini selalu tercium aroma buah-buahan teman-teman. Entah itu dari buah-buahannya ataupun dari kotorannya. Nah, dari aroma buah-buahan ini akan menempel pada bulunya. Dan ketika burung terucukan tidak pernah dimandikan, maka aroma buah-buahan ini akan menempel pada bulunya teman-teman. Dan itu akan membuat bulu dari burung terucukan ini akan rusak atau kusut teman-teman. Dan kerusakan pada bulunya itu bisa kita lihat pada ujung di setiap bulunya akibat dari aroma buah-buahan yang menempel dan mengering teman-teman. Nah, disitulah kita bisa melihat kerusakan pada bulunya, dan jika semakin parah itu akan mengalami cabut bulu atau keriting teman-teman. Maka dari itu, untuk burung terucukan tipe dingin ini tetap kita lakukan proses pemandiannya maksimal 3 hari sekali dan minimal 1 minggu sekali teman-teman. Lalu untuk burung terucukan tipe panas, usahakan kita memandikannya setiap hari. Karena selain antisipasi agar bulunya tidak rusak, di samping itu juga untuk menstabilkan emosinya teman-teman. Agar emosi dari burung terucukan yang memiliki tipe panas ini tidak memuncak. Dan pada saat burung terucukan emosinya memuncak, maka burung terucukan ini pun akan cabut bulu atau menjadi burung yang kanibal teman-teman. Maka dari itu, antisipasi agar burung terucukan ini tidak cabut bulu, untuk burung terucukan yang tipe panas kita mandikan setiap hari teman-teman. Bisa kita lakukan pemandiannya di pagi hari pada saat mau berangkat kerja, dan untuk di sore harinya jika kita tidak ada waktu luang maka bisa kita ganti untuk melakukan proses mandinya di malam hari. Namun seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman, yaitu jika kita melakukan pemandiannya di malam hari, yaitu jangan terlalu basah demi menjaga kesehatan pada burung terucukan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, itulah cara dan aturan yang baik dan benar dalam proses pemandian untuk burung terucukan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Bila ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Salam sahabat kicau mania.